Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fadilatul Jannah dengan NIM 53030200035. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Amsal Al-Quran. Apa itu Amsal Al-Quran? Amsal Al-Quran adalah bentuk jamak dari kata matsal yang berarti perumpamaan atau mitsil yang berarti serupa. Sama halnya dengan kata syabah atau syabih. Amsal menurut pengertian istilah atau terminologi dirumuskan oleh para ulama, yaitu 1. Menurut Rashid Ridho, Amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. 2. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau makbul dengan sesuatu yang konkret atau salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu menurut Muhammad Bakar Ismail, Amsal Al-Quran adalah mengupamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan jalan isti'arah, kinayah, atau tasbih. Secara bahasa maupun istilah, dari kesemua pengertian Amsal Al-Quran tadi dapat kita simpulkan bahwa Amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran, abstrak, dengan deskripsi sesuatu yang ada yang dapat diindra konkret melalui mengungkapkan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tasbih, isti'arah, kinayah, atau mursal. Macam-macam Amsal Al-Quran. Pertama, Amsal Musarahah. Yang dimaksud dengan Amsal Musarahah adalah Amsal yang jelas, yakni yang jelas menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata yang jelas menunjukkan penyerupaan atau tasbih. Contohnya terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadur rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal, yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengairlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa? Logam yang mereka lebur dari api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya, seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati diumpamakan dengan air yang turun untuk menghidupkan bumi. Hati diumpamakan sebagai bumi, sedangkan kehidupan diumpamakan sebagai tumbuh-tumbuhan yang di bumi. Air yang mengalir di lembah-lembah selalu menimbulkan buih. Begitulah petunjuk dan cahaya apabila melewati hati yang dicemari oleh syahwat. Inilah perumpamaan air. Adapun perumpamaan api terlihat pada wa mimma yaqidun. Apabila logam dipanaskan, kulitnya akan terkelupas sehingga terlihatlah permata yang diakibatkan proses pemanasan. Demikian pula lah hati seorang mukmin yang akan membuang jauh-jauh dorongan syahwat.
2. Amsal kaminah. Yang dimaksud dengan amsal kaminah adalah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona, sebagaimana yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan singkat atau ijaz, serta menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dan kepadatan reaksinya mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya diantaranya yaitu ayat-ayat yang senada dengan perkataan yang artinya sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Seperti firman Allah mengenai sapi betina dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Yang artinya, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian, Allah berfirman tentang nafkah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 110. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Kemudian Allah juga berfirman tentang infak dalam surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, jangan pula terlalu mengulurkannya. Yang ketiga yaitu amsal mursalah. Yang dimaksud dengan amsal mursalah adalah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Amsal mursalah adalah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Contoh-contoh amsal mursalah diantaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 14 yang berbunyi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, yang artinya kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah belah. Kemudian contoh lainnya juga terdapat dalam surah Yusuf ayat 41 dan 51, Quran surah An-Najm 58, dan Quran surah Al-Fatir ayat 43. Contoh-contoh amsal Al-Quran. Perumpamaan orang mukmin terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kemudian ada perumpamaan tentang orang kafir. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 71. Yang artinya, dia, Musa, menjawab,
Dia Allah berfirman, sapi itu ada sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kemudian ada juga contoh perumpamaan kehidupan dunia yang dijelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, dan datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Manfaat atau faedah Amsal Al-Quran. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang abstrak atau yang hanya ada dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret material yang dapat diindra manusia. Dengan cara ini, akal dapat menerima pesan yang disampaikan oleh perumpamaan itu. Makna yang abstrak masih membuat hati ragu, kecuali bila telah ditransfer terlebih dahulu ke dalam makna yang konkret. Contohnya, Allah membuat perumpamaan terhadap sesuatu yang diinfakkan secara ria. Pekerjaan infak itu tidak menghasilkan balasan pahala sedikit pun. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, yaitu menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang ketiga, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat, sebagaimana terlihat dalam Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Lalu yang keempat, membuat si pelaku Amsal menjadi senang dan bersemangat, seperti yang di firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. 5. Menjauhkan seseorang dari suatu yang tidak disenangi, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang keenam, memberikan pujian kepada pelaku, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29. 7. Memperlihatkan bahwa yang dijadikan perumpamaan memiliki sifat yang tidak disenangi manusia, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Kemudian yang ke-8, yaitu pesan yang disampaikan melalui Amsal lebih mengena di hati, lebih mantap dalam menyampaikan nasihat, dan lebih kuat pengaruhnya. Amsal digunakan sebagai media dakwah. Di dalamnya menggunakan kata-kata yang dapat menyentuh hati dan meresap dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan Amsal di dalam Al-Qur'an dengan tujuan memberikan peringatan dan nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menggunakan Amsal ketika penyampaian dakwahnya, dan banyak pula juru dakwah dan pendidik yang menyampaikan pesan-pesannya melalui media Amsal. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari Amsal Al-Quran, yaitu agar manusia menjadikannya sebagai pelajaran dan bahan renungan dalam arti contoh yang baik. Kemudian untuk dijadikan sebagai teladan yang baik, dan perumpamaan yang jelek itu sebisa mungkin dihindari.
Kemudian yaitu agar manusia menjadikannya sebagai pelajaran dan bahan renungan sehingga mereka terbimbing ke jalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.